Para sahabat KSM, jumpa lagi dengan kajian Islami. Semoga selalu diberi kesehatan dan kita terus bisa mengaji walaupun secara online. Adapun kali ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang persoalan hidup yang selalu menghampiri manusia. Karena selagi manusia hidup di muka bumi ini, maka dia tidak akan bisa lepas daripada persoalan. Entah itu persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan sakit, dan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh manusia. Karena memang manusia diciptakan di dunia ini serba limit, serba terbatas, umurnya terbatas, kekuasaannya terbatas, kesehatannya juga ada batasnya. Keterbatasan itulah yang membuat manusia terkadang merasa cemas dan risau. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Arhamar Rahimin telah memberikan berbagai resep. Salah satu resepnya adalah ketika kita menghadapi bejibun persoalan itu, lalu kita sampai kepada jalan buntu, tidak ada solusinya, mengharapkan bantuan handai taulan, mengharapkan bantuan teman, saudara pun tidak ada harapan. Apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Baqarah ayat 45. Mintalah tolong, tentunya minta tolong kepada Allah melalui sholat. Sholat dan kesabaran itu dapat membantu kita untuk melepaskan beban hidup yang menghujani kita, yang memberatkan pundak kita. Ketika kita menghadapi tekanan-tekanan itu, lalu kita mengambil wudhu dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, melaksanakan sholat, kemudian berdoa, maka niscaya beban itu akan terkurangi. Karena sholat telah mengkonekkan kita atau menghubungkan kita dengan kekuatan, dengan kekuasaan azali, kekuasaan yang abadi, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Perkasa telah memberikan restunya, telah memberikan izinnya kepada kita kapanpun kita bisa menjalin komunikasi dengannya. Betapa Allah Arhamur Rahimin, dengan begitu besar kekuasaannya, namun Allah memberikan izin kepada kita untuk bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itulah resep Qur'ani. Ketika kita dihujani berbagai persoalan, kita berwudu dan kita disuruh bersabar dan disuruh melaksanakan sholat. Di ayat 153 surat Baqarah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sholat dan kesabaran. Karena kita minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi wasilahnya untuk meminta pertolongan itu adalah dengan sholat dan kesabaran. Kita diperintahkan untuk bersabar dan sholat. 2 sarana inilah yang akan membuat kita bisa lebih tahan, lebih survive dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup. Ayat ini tidak menyebutkan secara spesifik terkait hal apa kita meminta tolong dengan sholat dan kesabaran, karena bersifat umum. Dalam persoalan apapun yang kalian terbebani dengan persoalan itu, maka kalian hendaknya sabar dan melakukan sholat. Artinya bersifat umum. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan kesabaran dan sholat ini tidaklah bisa dirasakan oleh semuanya, karena hanya orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang yakin bahwasanya suatu hari nanti mereka akan kembali kepada Allah, kepada keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kehidupan dunia adalah sementara
dan satu hari mereka akan kembali. Lalu hatinya menjadi tenang. Walaupun tekanan-tekanan itu begitu banyak, karena dia telah terhubungkan dengan yang maha kuasa, yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta al-alamin, pencipta langit dan bumi dan seisinya. Lalu kenapa disebutkan di sini bahwasanya sholat itu sebagai laksana benteng? Karena seseorang menghadapkan dirinya, meminta perlindungan kepada yang maha kuasa, dan sholat itu menghidupkan ruh keimanan, menyadarkan kepada manusia bahwasanya dia memiliki sandaran yang begitu kuat, sandaran yang tidak akan bisa rusak, mendapatkan tempat perlindungan yang tidak akan bisa runtuh. Sholat mengaitkan dan menghubungkan manusia dengan kekuatan yang abadi, dan perasaan seperti inilah yang menyebabkan manusia menjadi kokoh dan teguh dalam menghadapi berbagai taufan kesulitan kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika kalian menghadapi musuh eksternal, pasukan-pasukan kafir, maka wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, maka kalian harus mempersiapkan segala kekuatan, persenjataan, pasukan dan lain sebagainya, rudal, berbagai prasarana militer, jet tempur dan lain sebagainya, ketika menghadapi pasukan eksternal. Namun ketika kita menghadapi musuh di dalam, yaitu hawa nafsu, maka kita dipersenjatai dengan doa dan dipersenjatai dengan tangisan. Hendaklah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Irham man ra'su malihi raja. Ya Allah, rahmatilah orang yang modalnya hanyalah harapan, di mana semuanya itu terkumpul pada sholat. Mintalah bantuan dengan sholat, sehingga hujan rahmat dan ampunan turun dari langit malakut ke muka bumi menghujani kalian. Ya musmi', wahai orang yang mendengarkan, ma yamna ahadukum idza dakhala alaihi ghammun min humumid dunya. Kenapa kalian ketika dihinggapi oleh kesedihan-kesedihan duniawi, kenapa kalian tidak mengambil wudu, yatawadda summa yadkhul masjidah, kemudian masuk ke masjidnya Allah, wa yarka' raka'atain, dan kemudian sholat 2 rakaat, fayatullaha, kemudian menyeru dan bermohon kepada Allah SWT fiha, di dalam masjid itu. Amma sami'tallaha yaqul, karena Allah SWT telah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kalian dengan salat dan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itulah nasihat dari para aulia, agar kita ketika dihinggapi kesulitan jangan berputus asa, masuklah ke masjid, ambillah wudhu dan sholatlah 2 rakaat, dan tetaplah berpegang dengan kesabaran dan tunaikan sholat. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi pedoman ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup, problematika hidup, sehingga kita tidak kehilangan asa dan selalu berharap kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin.